Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Vidi di channel Mr. Vidi Channel. Nah, pada video kali ini Mr. Vidi akan menjelaskan materi pastinya tentang bahasa Inggris. Materi yang Mr. Vidi kemas dengan singkat, padat, dan mudah dipahami pastinya. Nah, kali ini Mr. Vidi akan menjelaskan materi simple past tense. Setelah pada video-video sebelumnya Mr. Vidi menjelaskan macam-macam tenses dari golongan present ya, dari tenses present, simple present, present continuous, present perfect continuous. Nah, kita sekarang beralih ke tenses past ya, yaitu simple past tense. Nah, simple past tense yaitu bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang terjadi dan selesai di waktu lampau. Artinya, tenses ini digunakan ketika kita sedang berbicara ya, ketika kita berbicara dan menyatakan bahwa aktivitas yang sudah kita lakukan itu sudah selesai ya, sudah terjadi dan sudah selesai. Boleh pakai tenses yang ini ya, simple past tense. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk memahami simple past tense pastinya teman-teman harus menguasai time signals ya. Biasanya dalam bahasa Inggris disebut adverb of frequency, yaitu time signal, keterangan waktu. Nah, itu harus teman-teman hafal, harus teman-teman ingat. Supaya apa? Supaya teman-teman mudah dalam mengerjakan dan memahami kalimat bahasa Inggris ya. Nah, di sini simple past tense ya, pastinya juga punya time signals ya, punya keterangan waktu ya. Nah, di sini untuk menghafal jenis-jenis keterangan waktu yang ada di dalam tenses simple past tense, di sini Mr. Vidi buatkan rumus cepatnya supaya teman-teman ya, khususnya yang masih baru belajar bahasa Inggris, mudah mengingat jenis-jenis keterangan waktu dalam bahasa Inggris, khususnya simple past tense ya. Di sini rumus cepatnya yaitu kita perhatikan kata yang berwarna merah di sini ya teman-teman ya. Di sini saya singkat ya menjadi alay ya, alay. Nah, apa itu alay? Nah, huruf A merujuk pada kata a minute ago, a long time ago ya, yang artinya 1 menit yang lalu. Kemudian beberapa lama ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, ini time signalnya ya. Jadi A merujuk pada kata a minute ago, a long time ago. Kemudian LA ya atau la merujuk pada kata last night, last week, last bla 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 ya, last weekend, last time ya, last month, last year. Nah, itu masuk ke dalam bentuk simple past tense ya. Last night tadi malam, last week minggu yang lalu, minggu kemarin ya. Last month, last year, bulan lalu, tahun lalu, seperti itu. Kemudian kata kunci yang terakhir yaitu Y, huruf Y merujuk pada kata yesterday, kemarin ya. Jadi untuk menghafalkan time signals ini ya, bentuk waktu ini, teman-teman cukup menghafal kata alay. Oh iya, kalau simple past tense itu time signalsnya alay ya, alay dimana A merujuk pada kata-kata ini ya, LA-nya ke last night ya, kemudian Y-nya ini ke yesterday. Nah, cukup seperti itu ya teman-teman. Jadi hafalkan kata kuncinya saja ya, kemudian hafalkan kata kunci, kemudian penjabarannya, rujukannya kemana kata-kata ini ya. Paham ya teman-teman? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian berikutnya dari simple past tense. Kemudian kita lanjutkan ke bagian rumus, yaitu rumus dari simple past tense. Nah, sebelum kita belajar memahami tentang rumus dari simple past tense, teman-teman harus ingat bahwa dalam bahasa Inggris ada 2 jenis kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat
nominal ya, dimana kalau kalimat verbal mengandung kata kerja, sedangkan kalimat nominal kalimat yang tidak mengandung kata kerja ya. Langsung saja ke rumus dari kalimat nominal ya. Di sini saya tulis nominal patterns ya. Untuk kalimat positif pada kalimat nominal ya, rumusnya yaitu subject diikuti to be. Nah, perhatikan di sini to be untuk bentuk past ya dari is, mr yaitu was dan were. Jadi to be yang dipakai di sini was atau were ya, khusus bentuk past. Jadi to be-nya was atau were. Dan was atau were ini sendiri menyesuaikan dengan subjeknya masing-masing. Jadi ada pasangan subjeknya masing-masing. Masih ingat ya, he, she, it, they, I, kayak gitu. I, we, you, they, seperti itu ya pasangannya dengan to be yang mana. Nah, itu teman-teman harus ingat, dan itu sudah Mr. VD jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Subjek diikuti to be ya, pilih salah satu was atau were ya sesuai pasangan subjeknya. Kemudian diikuti complement. Nah, complement di sini ini banyak ya macamnya ya. Bisa adjective atau kata sifat, bisa noun atau kata benda, bisa adverb of place, keterangan tempat. Jadi setelah to be diikuti oleh complement. Kemudian pada kalimat negatif rumusnya subject to be ya, to be-nya di sini was atau were, ditambahkan kata not. Kenapa ditambahkan kata not? Seperti biasa, untuk membentuk kalimat negatif dalam bahasa Inggris harus menggunakan kata not ya. Nah, khusus di nominal sentence ini not harus diletakkan setelah to be ya, bukan di depannya to be, tapi di belakangnya to be. Di belakang to be, tidak boleh di depannya. Kalau di depannya jadinya aneh ya teman-teman ya. Jadi subject not to be ya. She not is. Nah, tidak enak ya kedengarannya. Jadi rumus patennya seperti ini. Subject diikuti to be, diikuti not, diikuti complement. Selanjutnya untuk kalimat tanya ya, kalimat tanya. Untuk membentuk kalimat tanya cukup memindahkan to be ke bagian paling depan, kemudian diikuti oleh subjek, diikuti oleh complement. Jadi untuk membentuk kalimat tanya sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi cukup memindahkan to be di depan subjek atau sebelum subjek, kemudian diikuti complement. Nah, mungkin ada yang bertanya, contoh kalimatnya mana Mister? Nah, untuk contoh kalimatnya akan Mister jelaskan pada video berikutnya ya, supaya teman-teman lebih paham ya, lebih paham lagi penjabaran dari simple past tense. Kemudian di sini di sebelah kanan, di sini ada rumus dari verbal sentence ya. Di sini Mr. VD tulis verbal pattern. Ya, untuk kalimat positif pada kalimat verbal ya, yaitu kalimat yang mengandung kata kerja, rumusnya yaitu subject diikuti verb 2 diikuti verb 2, kata kerja bentuk kedua, dan juga diikuti complement ya. Seperti yang sudah Mr. VD jelaskan tadi, complement bisa berupa adjektif, kata sifat, kata benda, ataupun keterangan tempat. Kemudian untuk kalimat negatif ya, di sini rumusnya subjek diikuti did, not, ya, did not plus verb 1 plus complement ya. Kok ada did kok bukan do? Nah, kenapa pakai did? Karena did adalah bentuk lampau dari do ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, do, does. Nah, bentuk lampau dari do, does adalah did. Karena ini simple past ya, jadi tenses bentuk lampau, maka do dan does tidak digunakan lagi ya, yang artinya harus menggunakan did. Apapun subjeknya akan menggunakan did, seperti itu ya. Subject plus did not plus verb 1 diikuti complement. Kemudian yang terakhir, untuk membentuk kalimat tanya cukup simpel ya teman-teman ya, dengan memindahkan did ke
posisi paling depan atau di belakang atau sebelumnya subjek, kemudian diikuti verb, ya, verb one. Ya, di sini sama-sama pakai verb one. Artinya pada kalimat negatif ya dan interrogatif, verb yang sebelumnya itu verb 2 ya, itu akan berubah menjadi secara otomatis menjadi verb 1 ya, di sini ya. Akan berubah menjadi verb 1. Itu sudah rumusnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi did diikuti subjek, diikuti verb 1, diikuti complement. Nah, di sini maaf lupa ya, di sini ada tanda tanyanya. Nah, jangan lupa kalau kalimat interrogatif itu harus ada tanda tanyanya. Kalau tidak ada tanda tanyanya, salah. Karena kalimat tanya, jadi harus ada tanda tanyanya ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu rumus dari simple past tense baik dari kalimat nominal maupun kalimat verbal. Nah, di sini Mr. Vidi tuliskan rumusnya. Dan untuk penjabarannya dalam kalimat akan Mr. Vidi jelaskan pada video selanjutnya, yaitu pada video simple past tense part 2. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Ya, terima kasih sudah menonton video di channel Mr. Vidi Channel. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.